Bapak Ibu sehat? Puji Tuhan ya, walaupun ada yang baru sakit, tapi kita bersyukur boleh bersekutu lagi hari ini bersama-sama. Hari ini agak berbeda bagi saya. Hari ini agak berbeda bagi saya karena firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu, saya sedang di dalam itu. Maksudnya saya sedang ada di situ dan saya sedang berproses dengan Tuhan. Artinya saya juga belum berhasil, tapi mari sama-sama kita belajar, berjuang bersama-sama. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Kita buka dalam Ibrani. Ini sudah dibacakan beberapa waktu yang lalu. Ibrani pasalnya yang kelima. Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ibrani pasalnya yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang makanan, kita para ibu itu dari anak kita dari anak kita bayi, anak-anak itu kan berproses ya, nggak langsung dia bisa makan keras gitu ya. Artinya gini, dia minum susu dulu, minum ASI atau susu formula dulu kan gitu ya, dari bayi, seperti itu prosesnya. Nanti setelah 6 bulan baru kita kenalkan dengan bubur saring. Bubur halus, ya kan? Jadi kita masak dulu, disaring, ya kan? Disaring, baru dikasih makan. Dari ketiga anak saya, memang pengalaman pertama menjadi anak itu memang jatuhnya ya di Daryl. Jadi ya mohon maaf Daryl terus jadi contoh. Jadi Daryl ini agak susah waktu makan. Jadi udah usia 6 bulan. Jadi kalau dikasih makan bubur saring, udah saya kasih segala macam lah, cobain lah pakai wortel, ya kan, direbus dulu, itu campur keju, itu kan, gitu kan, terbuang, gitu kan. Selalu kayak nolak gitu, jadi perutnya itu kayak nolak. Lalu dibilang sama dokter, oh mungkin diencerin lagi Bu, saya encerin lagi. Lalu coba pakai bubur susu yang instan itu, segala macam merek lah, saya coba, itu balik juga, gitu kan, terus gitu. Tapi kan nggak mungkin saya kasih susu terus, karena formulanya kan jatuhnya susunya harus lebih banyak kan, dia kan lapar kan. Jadi saya kasih lagi, asal gitu saya kasih lagi. Saya terus gitu aja. Sampai akhirnya saya bawa ke dokter sama bapaknya, lalu dokter katakan bahwa dia itu di lambungnya itu kolik. Jadi kalau asal masuk balik gitu kan, masuk balik. Jadi artinya ususnya itu belum terlalu siap. Tapi saya nggak nyerah Bapak Ibu, masa iya dia nggak makan bubur gitu kan. Jadi saya cobain lagi, orang udah berhasil ya kan, orang udah berhasil, anaknya udah makan. Saya takut dia kekurangan gizi. Saya coba lagi, pokoknya dicoba-coba ya. Ibu-ibu di sini pasti pernah lah ngerasain tuh gimana kita coba dari bubur ayam, lalu hati ayam, semuanya kita cobain. Hanya supaya dia bernutrisi, supaya anak kita itu tidak kekurangan gizi gitu kan. Saya upayakan gitu kan, sampai akhirnya dia usia 8 bulan itu masih, jadi asal berapa yang saya kasih, lebih banyak terbuang daripada yang masuk. Tapi saya nggak berhenti, terus saja proses itu saya ikutin. Sampai akhirnya makin ke harus yang lebih kasar, wah lagi makin yang halus aja nolak, apalagi yang agak kasar. Tapi saya terus, paling nggak pikiran saya adalah sarinya yang masuk sedikit-sedikit, begitu ya Bapak Ibu. Ini tentang makanan dan dalam prosesnya gitu ya. Enggak semudah yang kita pikirkan bahwa kita bisa sampai di tahap makanan keras. Sekarang ini itu banyak peran dari orang tua kita.
Itu kalau secara jasmani, gitu ya. Secara jasmani kita tumbuh gede kan nggak mungkin kalau orang tua nggak kasih makan dari kecilnya, dikenalin tentang rasa, dikenalin bagaimana panca indera kita termasuk mulut kita, gigi kita ini mengunyah. Ya kan, itu harus dibiasakan. Kalau misalnya hari itu saya menyerah dengan mengatakan udah kasih susu aja deh daripada dia muntah. Mungkin saya akan berproses lebih lama dengan si bubur. Gitu. Tetapi karena saya terus berupaya, mau nolak, mau gimana, pokoknya terus aja. Setiap tahapan di mana dia harus bubur yang agak kasar, ya saya proses dengan itu. Sampai pada akhirnya usia 2 tahun baru dia benar-benar perutnya itu menerima. Daryl tuh baru 2 tahun bisa menerima. Makanya waktu kecil tuh banyak sakitnya gitu, karena memang asupan tuh sedikit masuk. Artinya Bapak Ibu, semua upaya kita orang tua pasti mengupayakan anak-anak kita tidak kekurangan gizi. Segala jenis makanan kita kasih rasa. Tanpa sadar sebetulnya kita melatih banyak hal, ya kan? Melatih dia cara makan, melatih dia menggunakan giginya, ya kan? Mengunyah dengan baik. Kan nggak mungkin langsung telan, gitu ya. Begitu juga Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan dengan kita sekarang ini. Temanya itu kita harus terbiasa dengan makanan keras. Kalau dari firman Tuhan yang kita baca tadi dalam kitab Ibrani, ini lebih mengacu kepada begini, makanan keras yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah jemaat pada masa itu tegar tengkuk, udah dikasih pengajaran, udah dibimbing secara rohani, tapi mereka masih suka jatuh ke dalam dosa yang sama. Akhirnya Paulus muncullah istilah tentang makanan keras. Seperti ada 2 pilihan, kalaupun kamu sudah mendapatkan pengajaran, apakah kamu menjadi pribadi yang masih minum susu, ataukah kamu sudah menjadi pribadi yang bisa menerima makanan keras. Nanti di akhir khotbah saya, Bapak Ibu silakan menilai dirinya sendiri. Apakah saya masih ada di porsi, saya masih membutuhkan susu sampai saya sedewasa ini, ataukah saya memang sudah terbiasa dengan makanan keras yang Tuhan kasih. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi tentang bagaimana Rasul Paulus menggambarkan makanan keras ini. Tetapi hari ini saya tidak membahas itu karena itu sudah dibahas beberapa khotbah yang lalu. Saya ingin mengajak kita begini Bapak Ibu. Orang yang terbiasa dengan makanan keras itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang terbiasa dengan makanan keras yang pertama adalah orang yang mau keluar dari zona nyamannya. Itu yang pertama. Kita belajar dari Yusuf. Bapak Ibu waktu usia dia 17 tahun, kita ingat ya kisah Yusuf. Usia 17 tahun di situ diceritakan bagaimana Yusuf itu lebih dikasihi dibanding saudaranya yang lain. Bapaknya mengasihi Yusuf dengan porsi yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Dan itulah yang membuat Yusuf akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu mereka mengupayakan hal-hal yang jahat terhadap Yusuf. Usia 17 tahun. Ada yang 17 tahun? Jeremy. 17 tahun itu masa-masa di mana memang kita nyaman dengan orang tua ya kan, nyaman dengan mencari jati diri dan lain sebagainya. Di usia itulah Yusuf pada waktu itu kalau Bapak Ibu ingat saudaranya merencanakan yang jahat dengan memasukkan ke sumur, ya kan? Sesudah itu Yusuf dijual. Padahal seharusnya dia bisa nyaman di rumah bapaknya dengan semua kasih sayang. Dia bisa nyaman di rumah bapaknya karena dia bisa mendapatkan semua hal. Tapi Bapak Ibu, waktu Tuhan mengizinkan Yusuf untuk mengalami pencobaan dengan dia masuk dalam, kalau saya bilang sengsara ya, susahnya dia benar-benar mau taat bahwa dia akan keluar dari rumah bapaknya pada waktu itu dengan status dia yang gak lagi sebagai anak kesayangan. Waktu dia harus meninggalkan orang tuanya karena memang dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia kehilangan yang dia punya. Tapi apakah dia komplain sama Tuhan? Apakah dia protes sama Tuhan selama menjalani? Enggak Bapak Ibu. Kalau kita baca seterusnya kisah Yusuf, kenapa Yusuf bisa bertahan luar biasa ketika dia keluar dari zona nyamannya sebagai seorang anak yang dikasihi oleh ayahnya. Jubah aja dia kasih yang paling bagus dibanding saudara-saudaranya. Waktu dia keluar dari rumah bapaknya, dia menyandang status bukan lagi seorang anak. Tapi dia sebagai apa? Budak kan? Dia dijadikan budak. Dia dijadikan orang yang harus
bekerja untuk orang lain. Dia dijual, artinya dia sudah tidak punya hak hidup lagi di situ. Tuannya bisa melakukan apapun sama Yusuf. Tapi dalam kondisi yang susah itu yang dilakukan oleh Yusuf, yang dia yakini dan percaya selama Tuhan menyertai dia, Tuhan akan membuat apapun yang dikerjakan berhasil. Dan itu benar Bapak Ibu. Padahal itu masa susah. Waktu sampai pada akhirnya dia sampai di rumah Potifar, Potifar pun merasakan bahwa ada roh yang hidup dalam Yusuf. Bagaimana kehadiran Yusuf justru membuat dia terberkati. Sampai Potifar itu mempercayakan seluruh isi harta rumahnya, seluruh kebunnya kepada Yusuf. Kecuali istrinya. Bapak Ibu, iblis tidak pernah senang kalau kita berhasil tetap dalam prosesnya Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Istri Potifar lah yang akhirnya menjatuhkan Yusuf. Lalu apakah penyertaan Tuhan selesai bagi Yusuf? Enggak Bapak Ibu. Waktu dia ditangkap, dimasukkan penjara, apakah Tuhan masih membuat Yusuf berhasil? Masih. Kalau kita pelajari kisah Yusuf, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semua keberhasilan yang dilakukan oleh Yusuf itu karena apa? Karena dia takut akan Tuhan, karena Yusuf takut akan Tuhan, sehingga Tuhan menyertai Yusuf dan membuat apapun yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Jadi jangan takut Bapak Ibu keluar dari zona nyaman kita. Entah nanti kita menghadapi kesulitan, entah nanti kita menghadapi tantangan, kita nggak boleh nyaman dengan kita yang sekarang. Contoh, saya punya kekurangan. Seringkali kalau kita punya kekurangan, kita bilang gini, ya udah sih, kan memang aku gini orangnya. Sering nggak? Ya emang aku gini orangnya, terus mau gimana lagi? Kita nyaman dengan kekurangan kita. Padahal Bapak Ibu dan saya tidak dibuat Tuhan sedemikian. Tuhan mau kita semakin lama semakin sempurna sama dengan Allah yang adalah sempurna. Jadi kalau kita mendapati kekurangan kita, jangan nyaman karena saya kurang. Tapi bagaimana saya saya keluar dari kenyamanan saya dalam kekurangan saya. Saya sedang diproses dalam hal ini Bapak Ibu. Untuk keluar dari zona nyaman saya. Enggak mudah. Seringkali saya ditegur. Tadi Pak Farel ingatkan saya, itu harus kamu lakukan. Enggak mudah Bapak Ibu, untuk saya keluar dari sesuatu yang sedang saya gumulkan sekarang, saya sudah nyaman dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Saya sudah menguasai, jadi kalau kita sudah ada di satu posisi, kan kita udah menguasai ya, udah paham betul. Ingat kesaksian Pak Robi, waktu Pak Robi dipindahkan Tuhan, Pak Robi merasa bahwa ya dia udah nyaman di sini, dia udah bisa semua hal, dia udah kenal banyak hal. Tapi waktu dipindahkan harus mulai dari nol. Jangan takut Bapak Ibu, kalaupun kita harus mulai lagi dari bawah, percayalah selama Tuhan menyertai, Tuhan buat kita berhasil. Jadi jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Kalau kita mendapati kekurangan, berjalanlah keluar dari kekurangan itu. Walaupun mungkin nanti kita akan dihina, walaupun nanti kita akan mendapatkan cemooh, walaupun nanti kita akan direndahkan, ingat Tuhan akan meninggikan kita. Gak mudah Bapak Ibu. Yusuf pun jalannya tidak mudah. Kalau kita belajar dari pengalaman kehidupan Yusuf, saya mengatakan kepada Tuhan betapa kecilnya pengalaman hidup saya. Karena saya masih jatuh bangun. Tapi saya melihat bagaimana Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Mulai dari 17 tahun hidupnya pahit loh. Hidupnya susah. Gak ada lagi pertolongan dari mana-mana. Pertolongan cuma dari Tuhan, itu saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau sekarang kita bertahan dengan apa yang menjadi kebanggaan kita, kita harus keluar dari situ Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah tidak memuliakan Tuhan. Karena kita sudah membanggakan diri kita sendiri. Hati-hati. Orang yang terbiasa dengan makanan keras, dia selalu siap kapanpun Tuhan bilang pergi. Ingat Yunus? Waktu Tuhan bilang pergi, lalu dia membelok. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah rencana Tuhan berubah terhadap Yunus? Enggak kan? Justru kasihnya yang nampak, ya kan? Yunus walaupun dia
tidak melakukan apa yang Tuhan kasih, Tuhan masih menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia tetap nangkap Yunus, tetap memberikan kesempatan bagi Yunus dengan visi misi yang memang Tuhan taruh dalam kehidupan Yunus. Sama Bapak Ibu, Tuhan punya visi misi dalam kehidupan masing-masing kita. Pastinya berbeda. Jadi itu tidak akan berubah Bapak Ibu, keberadaan kita bagaimanapun. Selama kita mau berjalan dengan Tuhan, visi misi itu akan tetap Tuhan taruh dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau anak menjadi makanan keras dalam kehidupan kita, artinya kita masih bergumul dengan anak-anak kita. Gumulkan sungguh-sungguh lagi bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau studi kita juga menjadi makanan keras saat ini, karena sepertinya saya tidak bisa Tuhan. Tapi ingatlah, selama berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita keberhasilan. Kalau yang masih bergumul dengan teman hidup, dengan keluarga yang tidak menerima dan lain sebagainya, selama berjalan dengan Tuhan, berjalanlah dalam kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang terbiasa dengan makanan keras adalah orang yang setia dalam proses. Itu yang kedua. Bapak Ibu, Yusuf 17 tahun keluar dari rumah, sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi petinggi di Mesir, itu usia dia 30 tahun. Berapa lama dia berproses dengan Tuhan? 13 tahun. 13 tahun dia berproses setia kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia. Sampai akhirnya saudara-saudaranya mengakui bahwa mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan loh. 13 tahun berproses. Kalau seandainya Yusuf berhenti di 7 tahun, dia nggak akan pernah tahu bahwa ternyata rencana besar Allah itu buat dia seperti itu. Hari ini, tadi saya sebetulnya bukan ini yang saya bawa. Bu, saya bukan promosi. Tadi bukan ini yang saya bawa. Tadi saya bawa susu kedelai. Suka ya Bapak Ibu ya? Susu kedelai. Pak Budi pinter bikinnya. Pak Budi pasti tahu lah. Itu awalnya sebelum jadi susu, biji dulu kan Pak? Pak yang yakin dong Pak. Biji dulu nggak Pak? Atau saya salah? Iya betul. Biji dulu. Diproses ya Pak? Lama. Lama ya Pak. Kita minumnya, Mas Yusuf yang suka susu kacang, gelek-gelek gitu ya. Nggak sampai gitu udah selesai. Gitu. Padahal prosesnya lama. Sekarang saya mau tanya, iya kalau di sekolah saya, kalau mau menjawab angkat tangan. Jadi Bapak Ibu boleh angkat tangan. Ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Nggak ada. Loh saya bawa kopi loh Bapak Ibu. Ada yang mau menjawab? Bu Lina sini dong Bu. Sini Bu. Kok jadi gak mau tuh? Ayo dong katanya. Tuh gak boleh mundur Bu, maju. Bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih keberhasilan. Sini Bu Diana suka kopi. Sini Bu Diana. Sini Budi. Enggak, tenang aja. Bu Diana ini penggemar kopi Bapak Ibu, lebih dari saya. Guru agama Bapak Ibu promosi saya. Bu Diana, saya punya 2 kopi. Ini yang harus Ibu seduh dulu, ini udah tinggal minum. Kalau Ibu pilih yang mana? Kalau mau jujur ya udah, ambil Bu. setelah dengar firman tadi. Kita kasih Bu Diana yang ini loh padahal dia loh ya. Silakan Bu. Bu, sebentar Bu. Aduh. Kenapa Ibu langsung pilih yang itu? Karena lebih mudah langsung digerak. Kalau ini ada proses yang harus kita lakukan dulu terlebih dahulu. Panasin air gitu loh ya Bu. Masak dulu kalau nggak ada termosnya gitu. Iya, boleh nggak dua-duanya? Soalnya tadi setelah dengar firman ternyata harus ini sebenarnya. Udah Bu, itu aja. Oh, iya. Terima kasih Bu Diana. Lagi, saya masih punya Jeremy, sini. Jer sini Jer. Aduh, saya punya teh. Ini teh dari Cina, jauh. Terus ini dari Indonesia. Kalau menurut kamu suka yang mana? Jujur. Oh dia suka yang dari Cina. Gak sesuai dengan kemauan saya. Ya udah bawa aja. Itu bisa melangsingkan tubuh. Tere, sini Tar. Susu suka? Suka. Kenapa?
Kalau Kak Esther suruh ngaduk susu mau lebih milih ngaduk atau langsung? Atau meres susu sapi? Nggak mau, maunya ini aja. Iya. Agak susah. Bapak Ibu itu hanya contoh ya. Artinya gini, kadang-kadang kita suka yang praktis, yang cepet gitu kan. Dalam proses bersama dengan Tuhan gak bisa gitu Bapak Ibu. Mau yang praktis, mau yang cepet. Gak bisa. Untuk Yusuf, antara Yunus dan Yusuf ini udah kebelit nih. Antara Yunus dan Yusuf itu berproses. Yunus berproses di mana di perut ikan kan? Berapa lama? Nah, sedangkan Yusuf sampai 13 tahun berproses sama Tuhan, sampai akhirnya dia tahu bahwa ini rencana yang besar yang Tuhan sudah nyatakan, sebetulnya Tuhan sudah nyatakan dalam mimpinya waktu 17 tahun kan. Tapi Tuhan nyatakan setelah dia setia dalam proses itu setelah 13 tahun. Sayangnya kita sebagai orang percaya sama Bapak Ibu. Apalagi kalau panas-panas ya kita langsung glek-glek-glek. Daripada kita panasin air lagi, ya kan? Belum lagi kalau nggak ada es batu, harus nunggu di kulkas lama lagi. Kalau beli cuman berapa lah? Sama kayak susu kedelai tadi. Prosesnya lama, minumnya sebentar, habis. Padahal yang memproses itu mungkin juga kadang-kadang gagal, ya kan? Nggak langsung jadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu setianya Yusuf dalam proses kesulitan demi kesulitan bersama dengan Tuhan, pada akhirnya Yusuf tahu Tuhan punya perkara yang besar dalam hidup. Lalu apakah dia direndahkan? Enggak lagi direndahkan. Tapi Tuhan yang membuat dia ditinggikan. Bukan karena keakuan dia, tapi semua karena penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya sekarang sedang diproses dalam satu hal yang menurut kita itu pergumulan yang berat, setialah dalam proses itu. Jangan cepat menyerah Bapak Ibu. Jangan cepat katakan kepada Tuhan, udah Tuhan, udah, aku udah gak sanggup. Jangan. Berproseslah. Kadang-kadang kita membayangkan kesulitannya dulu. Kadang-kadang kita membayangkan susahnya yang akan kita hadapin dulu. Padahal kita harus pegang selama kita berjalan dengan Tuhan, selama Tuhan menyertai kita, Tuhan akan membuat apapun yang kita kerjakan itu berhasil. Enggak harus tahun 2 tahun Bapak Ibu, bertahun-tahun kita harus setia menjalani tiap proses. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu dan tahu apa visi misi yang Tuhan memang mau lakukan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Setialah dalam proses itu. Setialah dalam makanan keras yang Tuhan kasih itu. Apapun bentuknya, ya kan? Kalau sekarang dikasih bubur, kadang-kadang agak protes. Bayi udah bubur, nggak punya gigi udah kasih ke bubur. Sekarang udah punya gigi masih makan bubur. Nanti keburu tua masih makan bubur, gitu kan? Artinya apa? Ayo Bapak Ibu kita berupaya nih, kita berjuang nih bersama-sama untuk memenangkan satu yang memang Tuhan mau kita itu berhasil pada akhirnya nanti mengetahui apa rencana Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia dalam proses, dalam makanan keras misalnya nih, saya pernah itu makan kacang Bapak Ibu. Makan kacang pun kan harus hati-hati ya. Pernah enggak sih saya kesaksian? Makan kacang nih. Waktu itu mau acara apa sih lebaran ya. Jadi banyaklah yang jualan kacang tanah di sekolah. Lalu ada satu ibu yang beli. Ter mau enggak katanya. Ter mau enggak katanya gitu. Enggak mak saya bilang gitu kan. Tapi lama-lama karena kita ngobrol saya bilang mak udahlah mak buka aja mak gitu. Jadi dibukalah kacang itu. Enggak hati-hati Bapak Ibu namanya makan kacang kan mak kruk 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 gitu ya. Enggak sadar bahwa kita itu juga udah usia harus hati-hati. Kalau udah usia begini makan sesuatu yang keras itu juga harus berhikmat gitu ya. Main kruk-kruk gitu Bapak Ibu di sini patah lah gigi saya di sini. Pas di depan. Wah itu rasanya gara-gara kacang cuman sekian gitu kan. Tapi ini lalu harus menghadiri acara nikah ya hari itu ya. Harus menghadiri acara nikah temen. Belum masanya pakai masker ya hari itu ibu kalian ya, belum pakai masker tuh hari itu. Lah terus gigi saya itu harus diproses, dokternya banyak yang liburan. Lagi mana ini giginya malu gitu kan, ompong separuh, gimana gitu kan. Oh akhirnya Bapak Ibu, ya saya nggak mungkin nggak datang. Gimana cara, itu loh, permen karet disumpel. Permen karet disumpelin.
Jadi nggak ngomong. Kalau ngomong kan dia turun. Aduh Tuhan, ampun Tuhan. Itu karena nggak berhikmat Bapak Ibu, jangan dicontoh. Itu udah pengalaman pertama. Udah tahu nih kalau makan keras hati-hati berhikmat gitu loh, jangan kekek lagi. Waktu kita ke Semarang Pak, harus ketemu sama Pak siapa? Pak Adi, jadi harus ketemu sama Pak Adi. Itu kalau Bapak Ibu tanya sama bapak-bapak ibu-ibu yang ikut, saya itu nggak pernah lepas masker. Saya pakai masker, sampai Pak Robi bilang udah nggak ada COVID Bu, saya masih pakai masker. Lawang saya juga makan kacang lagi, somplek lagi. Padahal udah diajar sama Tuhan hati-hati ya makan gitu, udah somplak, udah nggak ngerasain susah. Tapi lagi makan kacang lagi kedua kali sama Bapak Ibu nggak hati-hati, nggak sadar diri gitu loh. Somplak lagi, akhirnya selama ke Semarang tuh ngap lah saya itu ya pakai masker. Mana lagi waktu naik ke puncak apa itu kan jalan kaki ya, ngos-ngosan tapi tetap saya pakai masker. Yang tahu itu Faye Bu, yang tahu itu Faye. Gara-gara Faye itu kan saya ngomong dia nggak jelas terus ditarik. Kok giginya kemana? Itu Faye itu. Aduh Tuhan, gue bilang, jadi Bapak Ibu, fokus lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nih kita pun sama. Kita menerima makanan keras dalam hal apapun, harus berhikmat Bapak Ibu. Hikmat gitu loh, hati-hati gitu loh. Jadi jangan kita karena udah terbiasa, akhirnya kita merasa ya udah baik-baik saja. Harus berhikmat dalam menikmati makanan keras ini, ya kita tahulah sebelah mana kekurangan kita, ya kan? Masing-masing kita kan punya kekurangan. Di mana saya sering kali jatuh, ya kan? Kita punya kekurangan. Saya paling sering jatuh dalam dosa kalau saya diperhadapkan dengan begini. Berhikmat Bapak Ibu. Kalau kita sudah ada di titik kita akan jatuh, kita minta Roh Kudus Tuhan untuk memberikan peneguhan lagi sama kita. Memberikan hikmat lagi bagi kita. Sehingga kita tidak lagi gagal dan melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setialah dalam proses. Berhikmatlah dalam menikmati semua proses. Supaya kita tidak jatuh dari semuanya biasa-biasa saja. Berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan Bapak Ibu dalam semua proses. Kiranya Tuhan memberkati kita.